Digesti merupakan proses pemecahan pakan menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Pada proses ini akan terjadi proses absorpsi, yaitu pengambilan bagian zat pakan yang tercerna ke dalam aliran darah. Sebelum proses ini, zat pakan akan melalui proses tertentu dengan bantuan enzim-enzim saluran pencernaan. Proses digesti atau pencernaan pakan sangat penting sebelum makanan diabsorpsi atau diserap. Zat-zat pakan tidak dapat diserap dalam bentuk alami dan tidak berguna sebelum melalui proses pencernaan awal. Tujuan utamanya yaitu untuk pengambilan nutrisi atau zat-zat penting yang digunakan oleh tubuh ternak. Ada dua jenis pencernaan, yaitu mekanis dan kimiawi. Mekanis merupakan perubahan bentuk pakan dari kasar menjadi halus atau kecil-kecil dengan bantuan alat pencernaan seperti gigi maupun ginjal. Misalnya, proses mengunyah makanan di dalam mulut dengan menggunakan gigi, atau gerakan meremas-remas peristaltik yang terjadi di dalam lambung dan tenggorokan. Gizzard atau empedal pada unggas dengan bantuan grit dan batu-batu kecil yang ditelan berfungsi untuk memperkecil partikel makanan dengan kontraksi otot di dalam gizzard. Ayam yang dipelihara secara umbaran memiliki grit lebih banyak dibandingkan ayam yang dikandangkan. Proses pencernaan secara kimiawi merupakan proses pemecahan pakan oleh enzim pencernaan dari molekul dasar menjadi molekul yang berukuran kecil. Contohnya yaitu HCl dan enzim di lambung dan usus halus. Hewan vertebrata memiliki saluran pencernaan mulai dari mulut sampai dengan anus. Bagian utama, mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar. Panjang dan rumitnya saluran pencernaan sangat bervariasi di antara spesies. Hewan berdasarkan jenis pakannya. Karnivora, pakan asal hewan; herbivora, pakan asal tanaman; dan omnivora, pakan kombinasi tanaman dan hewan. Pencernaan pada karnivora relatif pendek dan sederhana. Akan tetapi pada herbivora lebih panjang. Hal ini disebabkan komponen tanaman lebih sulit dicerna ketimbang daging, sehingga usus omnivora dan herbivora lebih panjang. Ini memungkinkan terjadi pencernaan dan penyerapan nutrien yang lebih lama. Pada beberapa herbivora seperti kuda dan kelinci, lambungnya relatif sederhana dan dapat disamakan dengan lambung karnivora. Sedangkan usus besarnya, terutama sekum, lebih luas dan lebih rumit dari yang dipunya karnivora. Sebaliknya, pada herbivora lain seperti sapi, kambing, dan domba, lambungnya lebih besar sedangkan usus besarnya panjang, akan tetapi kurang berfungsi. Sistem pencernaan pada unggas. Unggas tidak memiliki gigi untuk memecah makanan secara fisik. Unggas memecah pakan menjadi bagian cukup kecil dengan mematuk menggunakan paruh atau menggaruk dengan kaki. Ketika pakan ditelan, berjalan ke kerongkongan, makanan tersebut disimpan di dalam tembolok untuk dilunakkan. Kemudian menuju proventriculus di mana makanan dicampur dengan getah pencernaan proventriculus yang merupakan lambung unggas, tempat enzim dan asam klorida disekresikan. Dari proventriculus, makanan sampai ke ampela atau gizzard untuk digiling guna memperkecil partikel-partikel makanan. Ampela adalah organ yang sangat berotot yang biasanya terkandung pasir atau batu-batu kecil yang berfungsi sebagai halnya gigi untuk mengunyah makanan. Dari ampela ke usus kecil, kemudian usus besar. Makanan yang tidak dicerna masuk ke kloaka. Sistem pencernaan monogastrik. Sistem pencernaan monogastrik memiliki satu perut yang sederhana. Lambung mengeluarkan asam, menghasilkan pH rendah 1,5 sampai 2,5. pH rendah berfungsi untuk menghancurkan sebagian besar bakteri dan mulai memecah bahan pakan. Sistem pencernaan jenis ini lebih baik beradaptasi untuk makanan dengan ransum tinggi konsentrat. Konsentrat adalah bahan pakan yang sangat mudah dicerna, yang berenergi tinggi dan rendah serat.
Konsentrat biasanya 80-90% dapat dicerna. Konsentrat yang umum adalah biji-bijian dan minyak. Biji-bijian sereal termasuk jagung, gandum, barley, dan oat. Makanan minyak termasuk kedelai, tepung biji rami, dan tepung biji kapas. Contoh hewan monogastrik adalah babi, kucing, anjing, dan manusia. Sistem digesti ruminansia. Lambung ruminansia memiliki ukuran sangat besar, menempati 75% rongga perut, mengisi hampir semua sisi kiri dan meluas secara signifikan ke sisi kanan. Lambung dibagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, yang memiliki ukuran bervariasi sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya. 84% rumen dan retikulum dari volume total lambung. Biasanya dianggap satu organ karena memiliki fungsi serupa dan hanya dipisah oleh jaringan otot kecil. Omasum 12% dan abomasum 4%. Ruminansia sebagai hewan pemamah biak berbeda dari monogastrik karena menelan makanannya dalam jumlah besar dengan sedikit mengunyah. Kerongkongan memiliki fungsi dua arah untuk memungkinkan memuntahkan makanan kembali untuk dikunyah lebih lanjut. Rumen merupakan tempat mikroorganisme dan fermentasi. pH normalnya 6,5 sampai 6,8. Rumen merupakan bagian perut pertama dan terbesar di dalam rumen. Di dalam rumen, pakan padat dicampur dan dipecah sebagian. Rumen mengandung jutaan bakteri dan mikroba lain yang mendorong fermentasi untuk memecah serat. Rumen juga mengandung mikroorganisme yang mensintesis asam amino dan vitamin B kompleks. Asam amino adalah bahan penyusun protein dan penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Temperatur pada rumen 39 derajat Celcius yang bersifat anaerob. Gas yang dihasilkan rumen termasuk karbon dioksida, metana, dan hidrogen sulfida. Retikulum berbentuk seperti sarang lebah, sensitif pada pakan kasar. Fungsi utama retikulum adalah mengumpulkan partikel makanan yang lebih kecil dan dipindahkan ke dalam omasum. Sedangkan partikel yang lebih besar tetap berada di rumen untuk pencernaan lebih lanjut. Retikulum adalah segmen kedua dari perut. Retikulum merupakan kantung kecil di bagian samping rumen yang menampung benda asing seperti kawat, paku, dan lainnya. Karena ketika hewan pemamah biak tidak mengunyah makanannya sebelum ditelan, benda-benda tersebut terkadang tertelan. Omasum. Omasum atau perut buku terdiri dari jaringan ikat tempat absorpsi air. Omasum adalah komponen ketiga dari perut yang menghasilkan aksi penggilingan pada pakan dan menghilangkan sebagian air pakan. Asam klorida dan enzim pencernaan dicampur dengan pakan omasum. pH-nya 3,5 sampai 4,0. Sekresi asam klorida dan enzim membantu protein untuk diserap usus. Abomasum menghasilkan pepsin dan mengeluarkan HCl. Abomasum adalah kompartemen keempat dari perut. Abomasum juga disebut sebagai lambung sejati karena mirip dengan lambung pada hewan monogastrik. Hewan pemamah biak mengandalkan mikroorganisme untuk pencernaan serat. Mikroorganisme rumen sangat beragam dan terdiri dari bakteri, protozoa, dan jamur. Bakteri merupakan mikroorganisme rumen yang paling banyak, sekitar 1 miliar bakteri per mililiter cairan rumen. Bakteri bertanggung jawab atas sebagian besar pencernaan pakan di dalam rumen. Mikroorganisme rumen berfungsi untuk memecah selulosa untuk membantu asam lemak yang mudah menguap atau F, menyediakan 60 hingga 80% kebutuhan energi bagi hewan pemamah biak.
Protozoa biasanya bertanggung jawab sekitar 25% pencernaan serat di rumen, walaupun ruminansia dapat bertahan hidup tanpa protozoa. Jamur berkontribusi hingga 8% dari total mikroorganisme rumen. Jamur bertanggung jawab untuk pencernaan selulosa dan lignin pada hijauan. Konversi pakan dan laju pertumbuhan pada ruminansia sangat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah mikroorganisme dalam rumen. Rumen harus mengandung jenis mikroorganisme tertentu dengan proporsi yang sesuai untuk memaksimalkan produktivitasnya. Misalnya, protozoa diyakini dapat berdampak negatif pada pemanfaatan protein. Jumlah protozoa dalam rumen berbanding terbalik dengan jumlah bakterinya. Karena itu, jika ruminansia diberi makan dengan cara yang paling kondusif bagi bakteri dalam rumen, pemanfaatan protein akan dimaksimalkan dengan menghilangkan atau mengurangi jumlah protozoa dalam rumen. Ia adalah hewan yang makan serat dengan jumlah besar tetapi tidak memiliki perut dengan beberapa kompartemen. Sistem pencernaan melakukan beberapa fungsi yang sama dengan ruminansia. Misalnya, pada kuda memiliki sekum yang berfungsi untuk memfermentasikan pakan. Pencernaan semi-ruminansia dapat memanfaatkan sejumlah besar serat karena memiliki sekum dan usus yang besar yang menyediakan area untuk pencernaan mikroba serat. Pseudoruminansia sering memakan hijauan serta biji-bijian dan pakan konsentrat lainnya. Selain kuda, contohnya yaitu kelinci, marmut, dan hamster.